Bisnis saya kompetisinya sangat ketat. Bagaimana saya tahu kalau inovasi saya bisa disruptif dan memberi nilai tinggi di mata pelanggan, sehingga bisa mengalahkan pesaing saya? Hal yang pertama yang Anda bisa lakukan, dan ini kunci ya, yaitu mengawali dengan mengidentifikasi apa yang disebut dengan unmet needs, kebutuhan yang belum terpenuhi atau belum terpuaskan. Ya, jadi kembali Anda lihat kelompok masyarakat atau kelompok customer yang Anda ingin sasar, dan Anda gali itu di sana. Ya, misalnya Anda ingin jual produk apa atau memberikan layanan apa. Nah, dalam produk atau layanan itu kan pasti nih customer yang Anda ingin sasar itu kan sudah menggunakan produk yang ada di pasaran, ya nggak? Nah, cari coba apa kebutuhan yang mereka miliki yang itu ternyata belum bisa terpenuhi atau terpuaskan oleh produk-produk atau layanan yang sudah ada di pasar. Ya, mereka akhirnya pakai produk itu bukan berarti semua masalahnya selesai, tapi ya karena yang ada cuman itu. Mereka pakai layanan itu dan mau bayar bukan karena itu layanan yang paling sempurna, tapi yang ada yang bisa diakses ya cuman itu. Artinya sebenarnya customer tuh nggak benar-benar happy, belum benar-benar terpuaskan kebutuhannya. Gitu. Masih ada masalah yang tersisa nih, yang masih ganggu nih. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan unmet needs. Nah, kalau Anda bisa menemukan di customer Anda terkait dengan kategori produk atau layanan yang Anda tawarkan, ada unmet needs-nya, dan di saat yang sama, unmatched itu Anda yakini Anda bisa bantu selesaikan dengan jauh lebih baik karena Anda punya kemampuannya, Anda punya expertise-nya, maka Anda baru aja menemukan harta karun tuh yang siap untuk digali. Ya, dan diwujudkan akhirnya menjadi profit nantinya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah Anda temukan unmet needs tadi, maka Anda harus all out mikirin cara menciptakan sebuah solusi yang itu bukan hanya sedikit lebih baik, sedikit lebih berkualitas dibandingkan yang sudah ada, tapi sebuah produk atau layanan yang itu nyebutnya apa ya? Unexpectedly wow. Jadi orang tuh yakin gini ini ada produk begini ya gitu. Lu bisa nih kasih layanan gue begini nih gitu. Jadi itu wow banget dan itu unexpected. Gue nggak pernah mikirin ini sebelumnya, nggak pernah ngebayangin bahwa akan ada orang yang ngasih pelayanan itu. Itu sama kayak waktu pas saya mengalami ya my first experience in using Uber. Jadi sekarang kita kenal dengan GoCar atau Grab gitu ya. Dulu kan sebelum mereka adanya Uber ya. Dan Uber dulunya hanya ada di Amerika. Dan waktu itu saya pergi ke San Francisco, di situ tempat kelahirannya Uber. Dan saya pengen nyoba nih layanannya mereka. Karena di sana saya biasa naik taksi atau saya naik bis gitu ya. Nah, coba pakai Uber deh, download aplikasinya. Kemudian saya langsung klik satu tombol, saya ingin pergi ke sini. Ya. Dan unexpectedly, secara saya tidak duga, itu mobil dalam waktu 3 menit udah ada langsung di depan saya. Padahal di kepala saya kan, ya kalau gue manggil taksi aja paling butuh 5 menit lah, kadang-kadang 7 menit lah gitu kan. Harus di pinggir jalan gitu kan. Ini tiba-tiba di depan saya gitu. Oke, saya masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, supirnya nggak nanya mau kemana Pak, nggak nanya, langsung aja dia ngacir. Ternyata di handphonenya, ini kejadiannya dulu banget loh ya. Kalau sekarang ini sesuatu yang udah biasa ya. Ini dulu banget nih. Ya, dia langsung nganterin saya ke tempat yang saya tuju. Begitu sampai, langsung bilang sudah sampai Pak. Gitu. Ya udah, saya keluar dari mobilnya ngacir lagi ninggalin saya. Loh, kok nggak bayar? Kartu kredit ada di sini. Jadi itu kan, wow, itu unexpected banget. Gue kan ngebayanginnya, ya gue harus nunggu agak lama, ya harus ngomong ke supirnya mau kemana, ya habis itu nanti gue harus nyiapin kartu kredit kah, atau ada uang yang harus saya bayarkan ke dia kan. Itu ekspektasinya saya kan. Ternyata itu nggak sama sekali gitu. Itu namanya unexpectedly wow. Kalau teman-teman bisa ngebuat produk atau layanan untuk mengisi unmet needs tadi, yang itu unexpectedly wow, waduh, udah deh. Ngunci, begitu gue pulang ke Jakarta, waktu itu gue bilang sama teman-teman di kantor, udahlah, itu semua voucher taksi itu balikin lagi aja. Mulai sekarang kita download Uber waktu itu. Ya. Nah, yang ketiga nih, gini. Yang ketiga ini penting karena ketika teman-teman mendesain sebuah produk atau services yang harapannya unexpectedly wow, seringkali
itu bukan hasil dari percobaan pertama. Ya, jadi yang Uber pun itu uji cobanya berkali-kali sampai kemudian jadi yang aku ceritakan tadi. Ya, maka it's very important, penting sekali bagi teman-teman punya mindset test and iterate. Jadi begitu teman-teman udah jadi produknya atau layanannya, jangan langsung berpikir bahwa itu yang terbaik. Justru malah berpikir bahwa ini masih jauh dari unexpectedly wow. Tapi nggak apa-apa. Cara gue untuk bisa tahu mana yang nggak bagus, mana yang harus gue perbaikin adalah dengan meluncing ini ke publik, dengan menunjukkan ini ke customers. Nah, itu namanya dites. Itu idea Anda, solusinya Anda, produk and services-nya Anda. Dan begitu Anda tes, pastikan Anda dapetin feedback dari setiap customer Anda. Dari feedback itu Anda lakukan proses iterasi. Terus gitu, Anda perbaikin lagi, Anda deliver lagi ke customers, dapetin apa feedbacknya, kemudian perbaikin lagi. Terus sampai itu diputar iterasinya, bisa jadi 6 bulan kemudian, atau bahkan mungkin 2 tahun kemudian, baru Anda akan punya unexpectedly wow product and services. Kelihatannya capek banget ya, lelah ya, dan belum tentu berhasil juga, ada risiko gagalnya. Tapi percaya sama saya, it's worth it. Karena kan Anda tadi mintanya kan pengen buat produk atau layanan yang disruptif kan? Ya itu ongkos yang harus dibayar. Ya, oke.